daripada Al-Hikam, berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, as-salatu matharatun lil qulub wastiftahun libabil ghuyub. As-salatu mahallul munajah wa ma'dinul musafah, tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tashruqu fiha syawarikul anwar. Yang artinya bermula sembahyang merupakan penyucian bagi hati dan pembuka bagi pintu yang gaib. Sembahyang merupakan tempat munajat dan merupakan tambangnya munajat yang khusus. Luas pada sembahyang itu midan rahasia-rahasia dan memancar pada sembahyang itu pancaran-pancaran cahaya. Nah, itulah terjemahnya yang hikmah yang ke-116 ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, as-salatu mathharatul qulub, matharatun lil qulub. Bermula sembahyang itu pensucian bagi hati. Maksudnya sembahyang di sini adalah sembahyang yang didirikan, bukan sembahyang yang dikerjakan. Karena telah disebutkan pada minggu yang lalu perbedaan antara mengerjakan salat dan mendirikan salat. Nah, sembahyang yang didirikan, sembahyang yang dilaksanakan dengan syarat rukun, sunat, adab khusyuknya, itu merupakan pensucian bagi hati. Artinya membersihkan sifat-sifat yang tercela di dalam hati. Sembahyang itu membersihkan dari sifat-sifat yang dimurkai Allah yang ada pada hati manusia. Faqauluka Allahu Akbar fihi iqrarun bi kibriya'illah wa izzatih wa i'tirafun bi siwarika wa dhullik. Perkataan engkau Allahu Akbar dalam sembahyang itu pengakuan dengan kebesaran Allah dan kemuliaannya. Artinya Allahu Akbar yang kita ucapkan itu adalah pengakuan kita bahwa yang besar itu hanya Allah, yang mulia itu hanya Allah. Dan pengakuan sekaligus dengan kecilnya engkau dan hinanya engkau. Apabila kita mengakui Allah itu besar, maka berarti kita hina, kecil. Bila kita mengakui Allah mulia, berarti kita ini adalah hina. Nah, jadi satu ucapan Allahu Akbar itu sudah merupakan pembersihan hati dari sifat kesombongan. Nah, ini hanyar, baru Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, kita sudah bersih dari sifat kesombongan, dari sifat ujub yang ada dalam hati kita. Tinggal bahwa kita adalah orang yang kecil, orang yang hina. Artinya menumbuhkan sifat tawadhu di dalam hati kita. Perkataan kita Allahu Akbar dalam sembahyang itu menumbuhkan sifat tawadhu di dalam hati kita.
Sifat tawadhu, orang yang menyadari bahwa dirinya ini tidak ada apa-apa. Sifat tawadhu, orang yang menyadari bahwa dirinya ini adalah kecil. Sifat tawadhu, orang yang menyadari bahwa dirinya ini adalah hina. Sifat tawadhu, orang yang menyadari bahwa dirinya itu adalah bodoh, fakir. Nah, oleh karena demikian, orang yang bersifat tawadhu itu dia tidak akan bangga kalau dipuji. Dipuji setinggi langit, tidak akan membanggakan dirinya. Karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang hina, orang yang kecil. Nah, andai kata dia dicaci maki, dihina, dia tidak akan kecewa. Dia tidak akan sedih hati karena dia menyadari bahwa diri memang hina, memang kecil, memang fakir, memang bodoh. Nah, ini orang yang bersifat tawadhu. Jadi dalam sembahyang itu yang pertama menumbuhkan sifat mulia dalam hati kita adalah tawadhu itu dengan ucapan Allahu Akbar. Dan ucapan ini yang paling banyak dalam sembahyang. Kita hendak ruku, Allahu Akbar lagi. Hendak sujud, Allahu Akbar lagi. Artinya supaya jangan terpisah hati kita ini dari sifat tawadhu itu. Fal qalbu idza khala minal kibri wal izzi wal ujbi tahura minal ilal. Bahwasanya hati itu apabila sunyi, hati sudah kosong dari kesombongan, dari kemuliaan, maka bersihlah hati itu dari penyakit-penyakit. Di annal kibra wal izza manba'ul afat, karena kesombongan itu, kemuliaan yang ada dalam hati itu merupakan sumber segala penyakit, sumber segala kerusakan. Kenapa iblis menjadi orang yang paling rusak di antara hamba Allah? Karena dasarnya iblis orang yang sombong. Karena sombong. Karena hanya ada satu sifat sombong di dalam hati iblis itu, maka iblis menjadi hamba Allah yang paling jahat. Hamba Allah yang paling hina. Nah, jadi apabila kita sudah bisa membersihkan kesombongan dalam diri kita, banyak sifat-sifat jelek, sifat-sifat yang hina yang hilang dari hati kita. Dendam itu karena sombong, dengki karena sombong, suka dipuji karena sombong, marah dicela karena sombong. Itu semua adalah sifat-sifat yang kita diperintahkan untuk membersihkan daripadanya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita misalnya berkulit hitam, ada orang yang mengatakan si fulan itu kulitnya hitam. Apakah kita marah dengan orang itu? Kalau kita sadar bahwa kita memang punya kulit hitam, tentu kita tidak akan marah kepada orang itu. Justru kita marah kalau ada yang menyebut kita putih. Wah, si anu tuh putih bener awaknya, padahal pahirangnya, sariknya dianggapnya mah ulu-ulu. Nah, demikian halnya kalau orang ada yang memuji kita, jangan bangga. Itu pujian itu hanya merupakan ulu-ulu bagi kita. Nah, kita dipuji pintar, padahal kita orang yang bodoh. Kita dipuji sebagai orang yang hebat, padahal orang yang lemah. Itulah keuntungan sifat tawadhu yang ada pada diri kita. Nah, kemudian lagi wastiftahun libabil ghuyub ayat asraril malakut, bahwa sembahyang itu pembuka bagi pintu rahasia alam malakut. Orang yang sembahyang bisa diperlihatkan Allah surga dan neraka pada waktu sembahyang itu. Orang yang waktu sembahyang bisa diperlihatkan Allah apa-apa yang terjadi di alam barzakh. Karena dalam sembahyang itu Allah membuka pintu malakut. Pintu malakut.
Wa innama kanatis salatu istiftahan libabi asraril malakut limashtamalat alaih min tathhiril batin wal zahir. Hanya saja adalah sembahyang itu pembuka bagi pintu rahasia malakut, karena sesuatu yang mengandung sembahyang itu atasnya dari pensucian batin dan zahir. Alam malakut itu orang yang dibukakan Allah melihatnya, orang ini mesti bersih zahirnya, bersih batinnya, itu dibuka oleh Allah pintu alam malakut itu. Nah, sembahyang ini bersih, orang yang sembahyang bersih daripada hal-hal yang kotor baik zahir maupun batin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawm 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, apakah pendapat kalian wahai sahabat, jikalau ada sungai di pintu rumah kamu, mandi pada sungai itu tiap-tiap hari 5 kali mandi, apakah ada tersisa daki di tubuh kalian? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Ujar sahabat, tentu ada bedaki lagi. 2 kali gini sehari itu mandi sudah bersih, ini 5 kali sehari. Qal Rasulullah bersabda, fadzalika mithlu shalawatil khams. Itulah perumpamaan sembahyang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah hapus dengan sembahyang 5 waktu itu segala dosa kita, segala kesalahan kita. Nah, kalau sudah terhapus dosa kesalahan kita, maka mata hati kita akan nampak, mata hati kita akan terang. Itulah saatnya dibuka Allah rahasia-rahasia malakut tadi. Sebagaimana yang pernah disabdakan Rasulullah SAW, begitu beliau selesai sembahyang, Rasulullah bersabda, aku diperlihatkan surga dan neraka seperti ini, seperti ini. Nah, dalam sembahyang dibuka oleh Allah pintu malakut itu. As-salatu mahallul munajah. Sembahyang itu tempatnya munajat. Artinya tempat di mana kita berdialog dengan Allah. Tempat di mana kita saling mengutarakan sesuatu kepada Allah. Tempat di mana kita berkomunikasi dengan Allah. Itu sembahyang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musalli yunaji rabbah. Orang sembahyang itu dia munajat kepada Tuhannya. Artinya apa yang kita ucapkan dijawab oleh Allah. Apa yang kita minta diterima oleh Allah. Itu munajat. Wa qala aidan yaqulullahu ta'ala, Rasulullah bersabda, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qasamtus salah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala ta'ala hamidani 'abdi. Aku bagi sembahyang itu antaraku dan antara hambaku. Ini hadis kudusi. Dan bagi hamba apa yang dia minta. Apabila hamba itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu Allah berfirman, hamidani abdi. Ujar Tuhan, hambaku itu dia telah memuji kepadaku. Nah, ini munajat, dialog dengan Allah. Begitu kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, itu sebenarnya Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Fa idza qala, bila seorang hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala ta'ala, Allah berfirman majjadani abdi,
telah memuliakan kepadaku hambaku, telah mengagungkan kepadaku hambaku. Nah, kita mengucap bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Allah menjawab bahwa Dia telah memuliakan aku. Fa'idha qal, bila seorang hamba berkata Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Dia adalah raja pada hari kiamat. Qala ta'ala, Allah menjawab, Fawwadha ilayya amdi, telah berserah kepadaku hambaku. Nah, inilah artinya dalam sembahyang itu kita ada dialog dengan Allah. Kita ada munajat dengan Allah. Jadi waktu kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rasakan bahwa ada sahutan dari Allah, Hamidani Abdi. Ar-Rahmanir Rahim, rasakan bahwa Allah itu mengucapkan Majjadani Abdi. Bila kita mengucap Maliki Yaumiddin, nah kita rasakan bahwa Allah berfirman Fawwadha ilayya abdi. Nah, itulah munajat artinya dalam sembahyang itu. Sampai seterusnya surah Fatihah itu intinya adalah munajat kita. Wa ma'dinul musafat, dan sembahyang itu merupakan tambangnya musafat. Musafat ini lebih khusus daripada munajat, karena munajat itu bisa di balik pintu, bisa munajat itu di balik tirai. Misalnya kita ada kesimpulan di dalam rumah, ada, padahal pintu masih tertutup, tapi sudah munajat. Kalau musafat ini, nah ini hilangnya hijab, tidak ada lagi hijab pendinding antara kita dengan Allah pada waktu sembahyang itu. Al-munajatil khalisah minat tashwis, musafat itu artinya adalah munajat yang bersih daripada gangguan-gangguan. Wa bil hadis innal 'abda idza qama ila shalah rafa'allahu al-hijab bainahu wa bainah. Seorang hamba itu bila berdiri kepada sembahyang, Allah angkat hijab antaranya dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita munajat itu masih ada kemungkinan di balik tirai, di balik pintu. Tapi kalau sudah musafat, hilang pendinding, hilang pencegah daripada kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi di dalam sembahyang itu. Tattasi'u fiha mayadinul asrar, luas pada sembahyang itu midan-midan rahasia. Maksudnya tansyarihu fihal qulub bitawarudil ulum wal ma'arif. Terbuka pada sembahyang itu hati kita. Hati terbuka dalam sembahyang itu untuk menerima kedatangan ilmu-ilmu dan ma'rifat. Dalam sembahyang itu hati kita ini sebenarnya terbuka, menadah untuk masuknya ilmu-ilmu dan ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tashruqu fiha syawarikul anwar tatlu'u fil qulub al anwarul lati hiya min samaratil ulum wal ma'arif, dan terbitlah pada hati itu cahaya-cahaya merupakan buah daripada ilmu dan ma'rifat tadi. Jadi waktu sembahyang itu hati kita terbuka menerima ilmu, menerima ma'rifat. Begitu hati menerima ilmu ma'rifat, hati kita menjadi bercahaya, dan cahaya ini memancar ke seluruh tubuh kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, cahaya itu memancar kepada mata, maka mata ini terpelihara daripada memandang yang diharamkan Allah. Cahaya itu memancar ke telinga, telinga terpelihara daripada mendengar yang diharamkan oleh Allah. Cahaya memancar ke tangan, tangan pun terpelihara daripada meraba, menjamah, menyentuh yang diharamkan oleh Allah.
Cahaya memancar ke kaki, kaki pun terpelihara daripada melangkah kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cahaya itulah yang menyebabkan tubuh kita terpelihara daripada munkar. Sebagaimana yang difirmankan Allah bahwa sembahyang itu mencegah dari kejahatan dan kemunkaran. Nah, iya demikian. Sembahyang itu mengakibatkan orang yang sembahyang tadi tertegah dari kemungkaran. Karena matanya sudah diberi cahaya ilmu ma'rifat, telinganya, tangannya, kakinya, mulutnya. Lalu terjaga. Karena ada cahaya ilmu dan ma'rifat yang memancar dari hatinya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Faidah-faidah sembahyang yang disebutkan tadi ini khusus diberikan Allah kepada orang yang benar-benar mendirikan salat itu. Orang yang hanya sekedar melaksanakan salat, tentu tidak akan dapat faidah-faidah seperti tadi. Orang salat sembahyangnya kada paham apa yang dibacanya. Kadang-kadang berapa rakaat jumlahnya kada ingat juga. Untung mah ikut imam. Jika sorangan tuh bisa kayak apakah sembahyangnya. Untung mah ikut imam. Untung mah ikut imam. Makanya itu bila imam ini salah, di belakang tuh lalu daur. Imam ini salah, misal imam mestinya tasahud awal. Imam berdiri di belakang tuh daur, karena kada ingat juga. Kada ingat juga. Nah, jadi sembahyang yang demikian tentu kada akan mendapatkan faidah-faidah tadi. Sebenarnya sembahyang itu bisa membentuk jiwa kita menjadi orang yang tawadhu, membentuk tubuh kita terpelihara daripada kemaksiatan dan kemunkaran. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam tazidhu minallah illa bu'da. Orang yang sembahyang tetapi masih suka maksiat kepada Allah. Orangnya sembahyang aja tapi suka maksiat, masih mata suka memandang haram, mulut masih suka mengata yang haram, tingkah lakunya jauh daripada petunjuk Allah. Nah, orang yang sembahyang tapi tetap melakukan kejahatan kemunkaran, maka orang ini tidak akan bertambah daripada Allah melainkan semakin jauh. Semakin jauh. Jadi sembahyangnya itu kada berguna, artinya gunanya hanya sekedar bahwa dia adalah orang Islam, bahwa dia telah melaksanakan kewajiban. Perkara faidah-faidah sembahyang yang sangat banyak, manfaat-manfaat sembahyang yang sangat banyak kada akan didapat kalau sembahyang hanya sekedar menjaga syarat dan rukunnya. Ini sembahyang asal sah sudah. Bila syaratnya terpenuhi, rukunnya bujur, cukup. Nah, sunat-sunatnya kada perlu. Apalagi khusyuknya ditinggalkannya. Nah, sembahyang ini hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Sembahyang ini diumpamakan seperti orang yang menghadiahkan kepada raja seorang budak yang cacat. Bukan mendapat hadiah dari raja, tapi justru bisa dihukum. Raja minta kepada rakyat agar tiap rakyat memberikan hadiah kepada raja. Maka rakyat pun datang bawa hadiah kepada raja. Ini orang bawa hadiah kepada raja berupa manusia, berupa budak. Budaknya kada batangan, budaknya kada babatis, budaknya lagi bisu, budaknya lagi banyak penyakit, dihadiahkan kepada raja. Raja bukan terima kasih, raja bukan membalas hadiah, justru bisa menahan ini orang karena dianggap mengulu-ulu dengan raja. Nah, demikian sembahyang terlaksana seorang gadis persembahan kepada raja. Sembahyang yang sempurna syarat rukunnya, adabnya, sunatnya, laksana gadis yang cantik yang sempurna. Nah, kalau kita mempersembahkan kepada raja seorang gadis yang cantik, yang sempurna, tentu raja akan memberikan balasan yang berlimpah ruah.
tentu raja memberikan ganjaran yang banyak. Nah, demikianlah sembahyang yang bagus, sembahyang yang khusyuk, yang sempurna, seperti persembahan seorang rakyat kepada raja, gadis yang cantik dan yang sempurna itu. Nah, sembahyang yang asal sah, sembahyang yang asal sah, ini laksana seorang rakyat yang memberikan kepada raja seorang budak yang potong tangannya, potong kakinya, buta matanya. Bukan hadiah yang didapat, tapi bisa ditahan oleh raja karena dianggap meremehkan kerajaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu sembahyang kita yang tidak ada khusyuk, sembahyang yang tidak benar adabnya, maka sembahyang tadi dirubah bentuknya menjadi kain usang, kain yang usang. Kemudian kain usang itu dipukulkan ke wajah orang yang sembahyang tadi. Sedangkan sembahyang yang baik, maka itu naik berupa cahaya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba, Allah mengetahui daripada engkau adanya kelemahan dalam diri engkau. Dan Allah mengetahui akan malasnya engkau daripada sembahyang itu. Dan Allah mengetahui banyaknya kesibukan engkau untuk penghidupan engkau. Maka Allah sedikitkan bilangan-bilangan sembahyang 5 waktu dalam sehari semalaman. فَفَرَضَ عَلَيْكَ رَكْعَتَيْنِ فِي الصُّبْحِ وَأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي الظُّهْرِ وَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَثَلَاثًا فِي الْمَغْرِبِ وَأَرْبَعًا فِي الْعِشَاءِ. 5 waktu dalam sehari semalam itu sudah sedikit, ditambah lagi dengan rakaat yang sedikit. Subuh cuma 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Nah, hanya ini yang dipardukan Allah kepada kita, sembahyang itu 5 waktu dalam sekian rakaat yang sangat sedikit tadi. Wa ja'ala hadha tartib bi hadha tafawut litakuna qariban min Allah. Dan Allah jadikan ini susunan dengan ini perbedaan supaya engkau selalu dekat dari Allah. Subuh ini waktunya diatur oleh Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini waktu-waktu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah agar hamba ini selalu dekat dengan Allah, agar hamba ini jangan jauh dari Allah, jangan lupa kepada Allah. Wa ma'lumun annaka idza addaita as-salah bi hadhihi surah la tajidu ta'aban bil ibadah wa lam tafutka maslahatul ma'isah. Dan maklum bahwa engkau bila menunaikan sembahyang dengan ini rupa, engkau tidak akan mendapati kesusahan pada beribadah. Susahlah kita beribadah cuma 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Sesuatu yang sangat ringan, sesuatu yang sangat intim. La tajidu ta'aban bil ibadah, kamu tidak mendapati susah pada beribadah itu. Walam tafutka maslahatul ma'isha, dan tidak akan luput akan engkau urusan kemaslahatan penghidupan engkau. Artinya yang sedemikian ini kadang mengganggu, tidak mengganggu kemaslahatan usaha engkau, tidak akan merusak aturan pekerjaan engkau. Orang jadi pegawai negeri dengan sembahyang yang sedikit ini tentu tidak akan mengganggu urusan kepegawaiannya. Bisa lawas nongkrong di warung 2-3 jam,
Ini nang merusak gawean kumpulan kantor itu. Kalau sembahyang ini kan merusak. Zuhur cuma 4 rakaat, asar cuma 4 rakaat. Ini yang diminta Allah kepada hamba-Nya. Walam tafurka maslahatul ma'isah. Yang berdagang tidak akan merusak perdagangannya, tidak akan mengganggu kegiatan perdagangannya, hanya dengan 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jumlah rakaat yang ditetapkan oleh Allah subuh 2, 4, 4, 3, 4 ditambah lagi waktu-waktu yang ditentukan Allah, itu semua adalah mengandung rahasia dari Allah, mengandung kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita, dan itu diketahui oleh arbabul qulub wal basair, diketahui oleh orang-orang yang punya mata hati dan penglihatan batinnya. Kenapa Allah mewajibkan subuh 2? Itu ada rahasia yang besar, yang kebaikannya untuk kita. Kenapa zuhur mesti 4? Itu ada kebaikannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa fi Iqazul Himam, dalam kitab Iqazul Himam disebutkan, famin lutfihi bik ayyuhal insan qallala a'dadaha ma'a sa'atiz zaman. Nah, setengah daripada kelembutan Allah dengan engkau wahai manusia, Allah sedikitkan bilangan sembahyang itu ma'a sa'atiz zaman, serta luasnya masa. Nah, kalau kita hitung maghrib misal 5 menit, 5 menit kali 5 cuma berapa menit? 25 menit. Sedangkan waktu diberi Allah dalam sehari semalaman 24 jam. Nah, jadi kalau benar nang kada sembahyang itu durhaka benar lawan Allah. Sangat durhaka kepada Allah. Dalam waktu 24 jam Allah minta cuma 20 menit menghadap Allah. Banyak nang kada sempat. Banyak nang kada sempat. Ada yang sibuk dengan kantornya, ada sibuk dengan pertaniannya, ada sibuk dengan permainannya, ada sibuk dengan malasnya, ada sibuk dengan menganggurnya. Banyak yang melupakan Allah. Dan Allah minta cuma sekitar 20 menit dalam waktu 24 jam. Bukan main luasnya. Dan lagi Allah, daripada lembutnya Allah, sembahyang yang 4 ini, zuhur, asar, isya, itu kalau dalam keadaan musafir bisa dibikin 2 rakaat. 2 rakaat lagi. Waktunya bisa diatur, diubah-ubah dalam keadaan musafir. Nah, juga kita bayangkan rahmat Allah itu. Mana sudah sedikit, didikiti Tuhan lagi pulang 4 jadi 2. Waktunya yang zuhur boleh dibawa ke asar, yang asar boleh dibawa ke zuhur. Nah, daripada mudahnya Allah, daripada lembut sayangnya Allah kepada hambanya. Agar apa? Agar hamba ini jangan jauh dengan Allah. Agar hamba ini jangan berpaling dari Allah. Karena bila hamba itu jauh dari Allah, hamba ini pasti akan rusak. Karena Allah itu sumber kebaikan, Allah sumber kemuliaan, Allah sumbernya kebahagiaan, Allah sumbernya ketenangan. Kalau kita jauh dari sumber itu, kita akan susah. Susah. Nah, jadi Allah itu menghendaki, mengingini agar kita ini selalu dekat dengan sumber ketenangan, dengan sumber kekayaan, sumber kemuliaan. Nah, maka Allah wajibkan kepada kita sembahyang itu. Faja'ala 'alaika salatan fi awwali nahari syukran lima azharahu laka min bahiri anwarih waliyakuna
nuhuduka ilaihi fi awwali qiyamik jabran lima hasala min ghaflatika fi tuli manamik. Allah menjadikan atas engkau sembahyang di awal siang, subuh. Subuh ini awal siang. Nah, sembahyang subuh itu dijadikan oleh Allah, diwajibkan kepada kita agar dijadikan sembahyang itu bentuk syukur kita kepada Allah. Syukur datangnya siang. Nah, karena siang ini 5 asik. Siang ini untuk penghidupan engkau. Nah, untuk menghadapi datangnya siang itu Allah menyuruh kita untuk syukur dengan sembahyang subuh 2 rakaat itu. Nah, yang kedua, agar hari dimulai dengan ibadah. Agar hari itu dimulai dengan ibadah. Nah, yang ketiga, subuh itu menambal kelalaian kita di waktu tidur. Nah, kita berapa jam lupa kepada Allah dalam keadaan tidur. Nah, bangun salat subuh, ini subuh fungsinya adalah sebagai penambal dari lalainya kita kepada Allah selama tidur tadi. Nah, ini fungsinya sembahyang subuh itu. 1, syukur kepada Allah datangnya siang. Yang kedua, mengawali siang dengan ibadah. Yang ketiga, menutupi kelingahan, kelupaan kita kepada Allah di waktu tidur di malam hari tadi. Nah, maka itu subuh ini diletakkan oleh Allah di awal siang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kenapa Allah menjadikan subuh itu 2 rakaat? Di dalam kitab Hikmatut Tasyri' disebutkan, karena itu waktu subuh itu waktu kita masih malas. Waktu masih malas, bangun guri, masih ringkut lagi awal, mata kuruk-kuruk lagi. Nah, jadi Allah cuma mewajibkan 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, dan lagi subuh sebagai pembuka. Pembuka itu biasa kadang mau banyak, masih sedikit. Makanan pembuka aja. Wadah-wadah kan, buah-buah kan, langsung nasi. Ada mau biasa makanan pembuka tuh sedikit gitu dulu. Nah, kayaknya zuhur nang iyanya. Nah, itu 4 rakaat. Nah, ada sebagian ulama atau hukama yang menjelaskan demikian itu. Jadi orang yang tidak sembahyang subuh, orang yang tidak mensyukuri datangnya siang, orang yang tidak memulai harinya dengan ibadah, orang yang tidak menutupi kelalaiannya kepada Allah di malam hari itu. Karena fungsi subuh demikian. Wa ja'ala 'alaika salatan wasatan nahar ikhmadan 'anka lima azharahu bi dzalikal waqti min wuqudi nari. Allah jadikan atas engkau sembahyang di tengah siang. Allah wajibkan sembahyang zuhur. Itu antara lain fungsinya adalah memadamkan neraka yang dinyalakan untuk engkau. Nah, panasnya zuhur itu, ujar Nabi, min syiddati payhi jahannam, min syiddati payhi jahannam. Panasnya zuhur itu adalah merupakan bersangatan hembusan napasnya jahannam. Nah, padamkan jahannam itu dengan sembahyang 4 rakaat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang zuhur itu artinya orang yang nerakanya selalu bernyala untuk dirinya. Orang yang meninggalkan zuhur tentu orang yang sangat renggang dengan Allah. Sembahyang zuhur ini sembahyang yang sangat dirindukan. Sangat dirindukan karena Allah mewajibkan zuhur setelah 6 jam dari subuh. Nah, orang-orang yang cinta kepada Allah
orang-orang yang hubungannya sangat bagus kepada Allah merindukan datangnya zuhur karena lama menunggu zuhur itu 6 jam. Dan Allah melarang sembahyang zuhur jam 10. Karena sudah ada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Jadi sembahyang zuhur sembahyang yang merupakan maksukul arifin, sembahyang yang dirindukan oleh orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah mensyariatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadakan sembahyang duha. Nah, duha ini sembahyang orang yang sudah tidak tahan lagi menunggu kerinduannya kepada Allah, menunggu zuhur duha, yang mana abdal waktunya di 1/4 siang sekitar jam 9:30 atau jam 9. Nah, ini sembahyang menyangga mengurangi kerinduan kepada Allah, diadakan sembahyang duha sehingga hubungan kepada Allah selalu terhubung, selalu terjalin, jangan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala 'alaika salatan qurban sirafin nahar liyakuna syahidan laka bi wujudi ta'atika indal malikil ghaffar wa litashhada 'alaika malaikatur rahman bis salah indal malikid dayyan. Kemudian lagi Allah menjadikan sembahyang, mewajibkan atas engkau sembahyang mendekati pulangnya siang. Ini siangnya hendak bulik. Kalau datangnya siang itu disambut dengan sembahyang subuh, maka buliknya siang ini diantar dengan sembahyang asar, Nah, sembahyang asar ini adalah sembahyang yang disaksikan oleh malaikat khusus artinya. Karena pada waktu asar itulah malaikat naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala membawa amal ibadah hamba yang dilakukan pada siang hari. Nah, begitu malaikatnya naik kepada Allah, Allah yang Maha Tahu itu bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikatku, bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku?" Malaikat menjawab, "Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sembahyang asar." Nah, ini sembahyang yang disaksikan oleh malaikat. Nah, sembahyang asar ini menurut sebagian besar ulama merupakan sembahyang musta, sembahyang yang paling afdal dari 5 waktu itu. Nah, sampai-sampai ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang ketinggalan sembahyang asar ini adalah orang yang dihabiskan segala-galanya. Ini sembahyang asar. Artinya orang yang meninggalkan sembahyang asar ini mau berbuat apa saja. Ada orang membunuh anaknya, kemudian anaknya dibuat di dalam cuka, nggak dibunuh, dibuatnya dalam cuka, cukanya dijualnya pulang, cuka najis lagi nih, macam-macam dosa diperbuatnya. Disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang perilaku orang tadi. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang lainnya. Jadi sembahyang asar ini diibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang, kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini su'ul khatimah. Karena asar ini penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus. Ini asar.
Wa aujaba 'alaika salatan bi awwali zamanil lail istiftahan lidzalika az-zaman bi wujudi ta'ati kama istaftahta awwala naharik wastihfazan lima yatawaqqa'u min ajaibil lail. Kemudian lagi Allah wajibkan atas engkau sembahyang di awal masa malam. Nah, awal masa malam Allah wajibkan lagi sembahyang kita maghrib. Ini sembahyang adalah iftitah zamanil lail, pembuka malam. Karena begitu azan maghrib itu masuk malam. Mulai malam menghitung mulai maghrib gitu. Nah, jadi malam ini dimulai dengan sembahyang, dimulai dengan taat kepada Allah. Malam itu dimulai dengan ibadah. Dan lagi sembahyang maghrib itu fungsinya adalah sebagai minta penjagaan kepada Allah daripada hal-hal yang terjadi di malam hari. Nah, kalau malam itu ada hal-hal yang kejahatan, biasa malam itu datangnya bala bencana, biasa malam datangnya musibah. Nah, sembahyang maghrib ini fungsinya adalah merupakan minta perlindungan kepada Allah daripada apa yang akan terjadi di malam hari itu. Summa lamma aradta an tanama an sayyidik wa taghfula an rabbik wa tatamatta'a bi firashik amaraka an tudi'ahu bi hudurik ilaih wa ayyakuna akhiru ahdi wujuda ta'atik. Kemudian manakala engkau hendak tidur, engkau hendak meninggalkan Tuhan engkau hendak bersenang-senang dengan hambaran engkau, Allah wajibkan engkau sembahyang Isya 4 rakaat. Ini sebagai sembahyang perpisahan engkau dengan Tuhan engkau. Sembahyang Isya-nya 4 rakaat. Karena imba Isya ini bakal guring. Isya penutup sembahyang malam. Nah, habis Isya ini kita bakal guring, kita bakal lupa kepada Allah. Jadi sebelum kita guring, sebelum tidur, sebelum lupa kepada Allah, ucapkan dulu perpisahan kepada Allah melalui sembahyang Isya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah antara lain hikmahnya Allah menetapkan waktu-waktu sembahyang demikian tadi. Nah, itu hikmahnya. Ada maksud-maksud khusus dari Allah yang intinya adalah agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alima ihtiyajaka ila fadlih fakassara amdadaha, dan Allah mengetahui berhajatnya engkau kepada anugerahnya, maka dia perbanyak amdadaha ay sawabaha, pahalanya. Allah tahu bahwa kita ini butuh pahala yang banyak. Manusia itu perlu kepada pahala yang banyak. Karena itu sebab keselamatan mereka di akhirat. Karena di akhirat itu ada mizan, ada timbangan amal. Nah, timbangan amal ditimbang amal kebaikan kita, ditimbang dosa kita. Nah, ini masa saat yang kita memerlukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Itu saat-saat yang mendebarkan kita, yang menegangkan kita. Kalau banyak timbangan kejahatan, ke neraka. Kalau menang timbangan kebaikan, timbangan kebaikan menang surga. Itulah saat yang mendebarkan, saat yang menegangkan kita. Nah, Allah mengetahui bahwa kita ini perlu kepada kebaikan, perlu kepada pahala, maka Allah banyakkan pahala sembahyang tadi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Orang yang berat timbangan kebaikan, walaupun sazarrah, artinya ini kebaikannya ini sedikit atau banyak, sedikit banyaknya, cuma banyak kebaikan,
fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia akan hidup dalam keridhaan, dalam kesenangan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang ringan kebaikannya walaupun sedikit, lebih banyak kejahatannya, fa ummuhu hawiyah, dia kembali ke neraka hawiyah. Nah, jadi kita sangat perlu kepada pahala, dan Allah mengetahui itu, maka Allah perbanyak pahala sembahyang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, faja'ala kulla salatin bi ashrin fahuwa khamsun fil his khamsun bis sawab. Allah jadikan tiap-tiap sembahyang itu dengan 10, maka dia 5 pada kenyataannya, tetapi 50 pada pahalanya. Sembahyang itu 5 kali aja sehari, tapi pada pahalanya sama dengan 50 sembahyang. Wa idza fa'alta bil jamaah kanat kullu wahidatin bi 25. Nah, bila sembahyang tadi berjamaah, sembahyang berjamaah, maka itu menjadi 25 kali. 25 kali ganda, 25 kali lipat ganda. Wa tud'abu bi ashrin, ditambahkan, dilipatkan 10. Fasarat mi'atain wa khamsin fi kulli shalah, maka jadilah tiap-tiap satu sembahyang itu berjamaah nilainya 250 kebaikan. Nah, kan satu kali sembahyang 10. Nah, ditambah kalau berjamaah 25. Nah, 25 kali 10 berarti 250 satu waktu. Nah, 5 waktu berarti 1250. Nah, itu kalau sembahyangnya berjamaah di tempat yang biasa. Kalau sembahyangnya berjamaah di tempat yang mulia di Masjidil Haram, nah tambah lagi pulang 100.000. 100.000 kali ganda. Sembahyangnya di Masjid Nabawi ditambah 1000 ganda. Nah, ditambah lagi sembahyang berjamaah, imamnya pulang imam orang yang mulia, lipat ganda lagi pahalanya. Kehebatan imamnya menentukan banyaknya pahala. Makin imamnya orang yang baik, pahala makin banyak kita mengikut di belakangnya itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, as-salah khalfa maghfur ghafarallahu. Sembahyang di belakang orang yang diampuni oleh Allah, di belakang pun diampuni oleh Allah. Kalau sembahyang di belakang orang yang dimuliakan oleh Allah, imamnya orang mulia, di belakang pun jadi orang yang mulia. Nah, makanya imam itu dipilih. Kan dalam agama ada pemilihan imam. Nah, imam itu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Karena imamnya menentukan yang di belakang. Kalau imamnya orang mulia, di belakang jadi orang mulia. Kalau imamnya orang yang diampuni Allah, di belakang semuaan maghfurun, diampuni oleh Allah. Ditambah lagi imamnya pulang, tentu pahalanya akan berlipat ganda. Jadi makin banyak kebaikan, tentu akan membawa keselamatan kepada kita. Makin banyak kebaikan, maka harapan selamat itu ada pada kita. Wa kana Allah dzul fadlil azim, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai